menganggap fitrah seorang manusia ini boleh mencintai atau harus mencintai lebih dari satu orang, ini tentunya dalam konteks yang berbeda. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 alasan orang selingkuh ya. 9 alasan selingkuh. Ada juga yang menganggap bahwa benarkah selingkuh itu adalah hal yang wajar. Ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Alasan yang pertama adalah menganggap bahwa ini sudah menjadi fitrah seorang manusia, bahwa memang manusia diperbolehkan mencintai lebih dari satu orang. Namun di sini tentunya perlu saya jelaskan juga, perlu saya garis bawahi juga dengan alasan di atas tadi ya, bahwa ini tentunya adalah dalam konteks lain dan ada aturan. Nah, misalnya ketika bicara dalam konteks mencintai lebih dari satu orang dengan dasar fitrah, ini kan bukan berarti harus selingkuh. Artinya di sini ada tatanan. Bisa juga melakukan poligami misalnya. Ini adalah tatanan-tatanan yang diatur. Ya, jadi menurut saya bahwa ketika bicara selingkuh ini adalah hal yang wajar. Menurut saya ada juga alasan-alasan yang terpatahkan ketika sudah bicara seperti itu. Lalu kemudian dengan menjawab lagi, ketika harus poligami mungkin tidak diizinkan oleh pasangan. Nah ini kan bicara tentang itu adalah hal yang memang sulit ya. Ketika tidak diizinkan dengan pasangan, bukankah sebelum seseorang ini menikah sudah ditanya oleh seorang penghulu ya, bahwa siapapun yang datang nanti, misalnya ada wanita yang lebih cantik, ada pria yang lebih tampan, dia itu tidak menghiraukan itu karena sudah hatinya ini sudah terpaut dengan seseorang yang sekarang sudah siap dinikahinya. Ini kan itu sebelumnya sudah dipertanyakan ya. Jadi ketika menganggap fitrah seorang manusia ini boleh mencintai atau harus mencintai lebih dari satu orang, ini tentunya dalam konteks yang berbeda ya. Secara sosial iya, secara umum harus, kita memang harus saling mencintai dan saling mengasihi satu sama lain, tapi bukan dalam konteks itu ya. Ketika konteks itu tentunya ada konsep-konsep yang berbeda lagi. Yang kedua ya, alasannya adalah karena menganggap bahwa rumput tetangga jauh lebih hijau dibanding rumput sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Anda melihat ya rumput tetangga ini jauh lebih subur, sadarkah Anda bahwa ketika orang lain melihat pasangan Anda atau pasangan kita juga akan beranggapan seperti itu? Nah ini. Nah, ketika kita menyadari betul bahwa sesakit apa sih orang yang diselingkuhi, maka ketika sudah mampu merasakan seperti itu, maka anggaplah bahwa sebenarnya rumput kita lah yang paling hijau di antara rumput tetangga. Ini akan jauh lebih baik ya. Walaupun ini praktiknya cukup sulit ya, namun ketika tidak diusahakan maka tidak ada hasil ya. Lalu kemudian yang ketiga, menganggap bahwa tidak ada hubungan yang sempurna dalam hubungan apapun, betul. Nah, tapi di sini ketika bicara tentang hubungan suami istri, ini kan sudah melalui pernikahan. Inilah hubungan yang sudah dianggap sempurna dalam aturan-aturan tertentu. Ya, maka ketika sudah seperti itu adalah merupakan garis batas sebuah hubungan. Jadi di situ harus adalah hal yang bisa membedakan antara ketika keluar dari garis ini maka nilainya adalah sudah selingkuh. Nah ini ya harus kita pahami, karena kita sudah punya ikatan resmi yaitu istri kita tercinta. Ketika kita melanggar ikatan itu maka namanya sudah berbeda, yaitu menjadi selingkuh. Ini. Lalu yang kelima adalah menganggap bahwa cinta baru ini terus bermunculan. Nah inilah, sebetulnya hal ini terjadi karena kita sudah memiliki pasangan. Jadi godaan-godaan ini memang terus bermunculan. Nah ketika bicara memang yang baru memang terlihat lebih baik, itu adalah manusiawi. Karena
Itu adalah kemampuan pola pikir manusia. Ketika sesuatu yang baru akan selalu dianggap baik. Ini. Yang keenam, cinta kadang membingungkan, betul. Nah, memang ketika orang bicara tentang selingkuh, orang tidak akan menyadari siapa kita, status kita, dan siapa yang di belakang kita. Itu tidak karena kita sudah dibutakan oleh cinta dan rasa, ya, yang mungkin pada saat itu belum mampu kita kendalikan. Maka semuanya akan tertuju ke hal tersebut karena kita sudah ditutup oleh cinta. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, sebagian orang menganggap bahwa perselingkuhan ini adalah sebuah pengalihan masalah. Nah, maka dari itu kembali saya katakan bahwa hubungan baik dengan pasangan kita, komunikasi baik dengan pasangan kita ini dapat menghindari ya dari hal-hal seperti itu. Karena mungkin buat apalah kita makan di luar kalau makanan kita ini memang lebih nikmat dan lebih lezat. Nah, ini yang harus dijadikan satu patokan ketika kita betul-betul ingin menjaga keutuhan rumah tangga kita secara lahir maupun batin. Ya, kenapa saya katakan lahir batin? Ini biar seimbang. Karena banyak orang secara lahiriah keluarga utuh, tapi secara batiniah sebetulnya itu sudah terputus. Nah ini, ketika kita ingin keluarga kita utuh lahir batin, maka pertahankanlah hal-hal yang bersifat memotivasi hubungan kita dengan pasangan kita. Anggap saja bahwa ketika bicara tentang masakan misalnya, anggap saja masakan istri kita jauh lebih enak, jauh lebih nikmat dibanding masakan istri orang. Ini. Kemudian yang kedelapan adalah sebagian orang menganggap itu adalah ujian dalam sebuah hubungan. Betul. Nah, ketika bicara tentang ujian, bukankah kita ingin lulus dengan predikat terbaik? Nah ini. Maka ketika sudah tahu itu ujian, maka hadapilah ujian itu dengan baik agar kita mendapatkan nilai atau predikat terbaik. Ya, menghadapi itu bukan berarti kita harus berselingkuh karena kita sudah tahu itu ujian. Ya, ketika kita tahu itu adalah sebuah ujian, maka kita tentunya hati-hati dalam menyikapi itu agar tidak terjadi perselingkuhan maksudnya. Yang terakhir, yang kesembilan adalah banyak juga sebagian orang yang hanya sekedar ingin tahu bagaimana sih rasanya selingkuh. Nah ini, ketika rasa penasaran ini terus hadir dan kita tidak mampu ya menanggulangi itu, maka saya katakan bahwa apapun itu sama sebetulnya ketika bicara tentang hal-hal yang langsung pada poinnya. Ya, ketika kita merasakan nikmatnya berhubungan dengan pasangan kita, maka endingnya adalah sama ketika kita mungkin ya seseorang melakukan hal tersebut dengan selingkuhan. Jadi kita bicara endingnya sama ya. Jadi kalau ada yang penasaran saya katakan sama saja. Jadi ngapain kita selingkuh ketika kita sudah punya hal yang sama di rumah ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apapun yang Kang Gobis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, assalamualaikum bersama Kang Gobis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.